Oke, ini hasilnya setelah ditunggu selama 2 hari, busanya sudah turun dan ini hasilnya. Ya, bentuknya seperti ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Jumpa lagi dengan channelnya Pak RT yang isi kontennya hanya ngomongin orang lain. Oke, kali ini Pak RT nggak mau ngobrolin orang lain. Kali ini Pak RT mau menceritakan kisah atau inspiratif lah ya, dari Pak RT sendiri dan warga saya sendiri. Kebetulan kemarin ada suatu warga yang minta bantuan atau minta usaha, padahal Pak RT juga pengangguran. Datang ke rumah minta bantuan, ada kerjaan enggak atau ada bisnis enggak, tolong saya diajak. Nah, padahal saya enggak punya usaha, saya juga pengangguran, tapi punya pengalaman. Karena dia minta terus, saya kasih suatu pengalaman untuk dipraktekkan, dan alhamdulillah dia praktekkan, dia berhasil. Sekarang lumayanlah masih bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi gini, dulu Pak RT punya suatu usaha, yaitu adalah sabun cuci piring yang bahan bakunya itu 100% alami. Sempat Pak RT edarkan itu ada sekitar 400 sampai 500 toko, dan itu laku keras. Bahannya itu terdiri dari bahan-bahan yang alami tanpa bahan kimia satupun. Itu sabun cuci piring. Manfaatnya sangat banyak. Untuk sabun cuci piring yang lain yang dijual di toko-toko, itu kebanyakan kan mengandung bahan kimia. Ya, bahan kimia itu untuk di kulit itu sangat berbahaya. Efek jangka panjangnya itu merusak kulit. Nah, dari situlah Pak RT inisiatif membuat suatu gebrakan lah, suatu produk sabun cuci piring yang alami. Melalui uji coba beberapa kali, dan akhirnya jadi sabun cuci piring alami Pak RT. Itu dari bahan bakunya salah satunya dari lidah buaya, dari jeruk nipis, dari daun dilem, dari air laut, dan juga ada pewarna alami, dan juga ada pewangi ekstrak alami juga. Kebetulan bahan-bahan itu kita kombinasikan, jadilah suatu sabun cuci piring yang lembut di tangan, dingin, dan juga nggak kalah jauh, tetap bersih dan wangi. Sampailah Pak RT membranding sabun itu dan coba untuk dipasarkan. Ternyata sabun cuci piring Pak RT laku keras. Waktu itu buat sekitar hampir 700 pieces ya, ada ukuran besar, ukuran kecil. Coba untuk memasarkan sekitar 400 sampai 500 toko waktu itu, lupa. Jadi di atas 400 lah. Dan dalam waktu 1 minggu memang habis, dan itu harga bersaing banget. Dari harga pasaran Pak RT ambil di bawahnya, dengan kualitas gak jauh beda, karena dari punya saya itu mutlak alami. Setelah branding, jual, laku. Nah, kenapa nggak diteruskan? Karena terkendala waktu itu, satu, saya belum punya tim untuk pemasaran. Waktu itu masih dikerja sendiri, buat sendiri, riset sendiri, jual sendiri, edarkan sendiri. Yang kedua, waktu itu bahan baku sangat sulit didapatkan karena semuanya alami. Contohnya ya sangat sulit itu daun dilem. Jadi waktu orang tua dulu sebelum ada sabun cuci piring, dia mandi, dia bersih pakaian, dia bersihin piring itu pakai daun dilem. Daun dilem itu adalah daun intinya yang itu mengeluarkan busa dan juga wangi. Itu bahan pokok. Ada lidah buaya sudah tahu sendiri manfaatnya untuk kulit, itu sangat bagus untuk penghalusan kulit, juga dingin, intinya bagus. Pewanginya itu pakai untuk pembersihnya juga, itu pakai jeruk nipis maupun jeruk purut, itu bisa kita kombinasikan di situ.
kita kelola dan jadilah suatu produk yang namanya itu Sahabatku. Setelah berjalan ada suatu kendala, kita kekurangan bahan baku, makanya itu berhenti sampai sekarang, nggak produksi lagi. Dan kebetulan kemarin ada yang meminta untuk diajarkan suatu usaha, jadi Pak RT mengajarkan suatu usaha, itu sabun cuci piring, dan dia praktekkan. Cuman di sini bukan alami lagi, sudah semi alami karena produknya bahan bakunya sulit dicari. Jadi saya sarankan nggak harus alami, bisa 50% atau 70%, itu yang alami, 30% dengan bahan kimia. Nah, setelah itu terciptalah suatu ya produk lah, cuman belum dijual tapi kualitasnya sudah bagus, sudah uji coba juga, ternyata memadai juga. Nanti yang meraktekkan teman saya yang saya ajarin dari saya, nanti bisa dilihat lah setelah video ini, bisa dilihat hasilnya kayak apa dan bisa diteruskan atau dipraktekkan juga untuk teman-teman. Lumayan lah kita ngirit sabun di rumah, itu sabun cuci piring hampir setiap rumah kita butuh. Barangnya itu worth it lah, sangat dibutuhkan setiap rumah makan maupun rumah pribadi pun itu membutuhkan sabun cuci piring. Dan itu barang selalu gak ada habisnya, selalu ada yang meminta terus juga. Kalau teman-teman bisa membuka usaha itu, peluang usaha itu sangat menguntungkan. Bisa dicoba nanti secara langsung, praktek maupun bahan-bahannya saya akan kasihkan semua tanpa ada tutup-tutupan, silakan dipelajari. Oke, saksikan terus. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan kami dari Kampung Kehidupan. Nah, hari ini kita akan coba untuk membuat sabun cuci piring dengan bahan utamanya adalah lidah buaya. Lidah buaya adalah tanaman yang sering kita jumpai di sekitar rumah kita. Ada yang ditanam secara liar, ada juga yang dibudidayakan. Ini contoh yang ditanam di pinggir rumah kami. Oke, selanjutnya kita ambil bagian dari lidah buayanya. Setelah itu kita olah. Oke, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan. Yang pertama adalah lidah buaya, yang kedua adalah jeruk nipis ataupun jeruk purut. Terus yang ketiga adalah garam dapur atau garam halus, boleh. Kemudian bahan yang lain adalah teksapon. Teksapon adalah salah satu bahan penting yang dibutuhkan untuk membuat sabun cuci piring kita. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita cuci ya lidah buayanya. Lanjut tempel satu. Kita cuci lidah buayanya sampai bersih. Setelah itu kita potong dan kupas kulitnya. Oke, nah setelah itu kita lihat ini yang sudah selesai dipotong dan dicuci. Seperti ini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan memblender lidah buaya yang tadi kita kupas. Ya, jadi lidah buaya yang sudah dipotong-potong tadi kita masukkan ke dalam blender. Ya, sedikit-sedikit aja.
sendok panjang itu kan kayak untuk hilang. Punya blender kita ada nggak? Cocok nggak? Nggak apa-apa, ntar diedit ada yang mau ngilangin suaranya ada. Tapi kan bisa Oh, suaranya bisa. bisa ditulis nggak? Kalau kurang ini nih, blendernya kurang kuat. Kebanyakan ya. Nggak ada yang ke bawah, nggak ada pengaduknya itu. Oke, selanjutnya kita akan masukkan jeruk ini ke dalam tadi blendernya lidah buaya, dan juga ini hasilnya setelah di blender ya. Nah, ini kita potong kecil-kecil, kemudian kita peras di sini untuk jeruknya ya. Agak mundur nggak apa? Ya, ini pakai alat pemeras jeruk. Putar lagi. Jeruknya bisa jeruk nipis atau jeruk purut atau jeruk yang lain. Fungsinya yaitu untuk menghilangkan bau amis. Oke, selanjutnya ini dimasukkan teks saponya ya. Nah, ini teks saponya udah dimasukin. Ya, pokoknya sebelum di blender, di mixer, sorry, itu dimasukin dulu teks saponya. Oke. Blender, nanti di blender. Wah. Nggak kedengeran loh, orang ternyata ada aplikasinya, namanya KineMaster. Kamu ngomong apa juga bisa, ntar. Oh, nggak perlu, nomornya. Paling 5 menit totalnya. Satu, dua, tiga, yuk.
Selanjutnya kita taruh di tempat ini. Sip. Dan kita tunggu sampai 3 hari hingga busanya turun semuanya. Terima kasih. Oke, ini hasilnya setelah ditunggu selama 2 hari, busanya sudah turun dan ini hasilnya. Ya, bentuknya seperti ini. Dan ini sudah diberi pewarna makanan ya. Kita kasih pewarna makanan biar dia lebih ramah lingkungan. Oke, terima kasih. Oke, kita coba untuk mencuci piring. Kita ambil sedikit. Gimana hasilnya? Ya. Ya. Cepat. Cepat ya, ada bunyinya. Oke.